Hai teman-teman, kata corona sudah tidak asing lagi di telinga kita bukan? Virus yang lahir di Wuhan pada Desember 2019 itu kini sudah menjadi topik harian di dunia. Corona merupakan keluarga virus yang ditemukan pada hewan dan manusia dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan jika disingkat menjadi SARS-CoV-2 dan diresmikan namanya menjadi COVID-19 pada 11 Februari 2020 oleh WHO. Namun tidak semua warga Indonesia mengerti seberapa berbahayanya corona ini. Nah, kita bisa menjelaskan melalui media matematika supaya tidak ada lagi yang bertanya, kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa kita meski rajin cuci tangan? Berdasarkan teori Jerome Pauling, ahli matematika yang saat ini sedang belajar di Jepang, kita bisa memperhatikan grafik ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan kurva suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan durasi wabah, sedangkan sumbu Y menunjukkan angka atau jumlah kasusnya. Nah, kurva 1 yang berwarna merah menunjukkan penyebaran wabah yang sangat rapid, alias pertumbuhannya cepat banget, yang menyebabkan orang sakit dalam waktu singkat. Sedangkan kurva biru menunjukkan penyebaran wabah yang lambat, namun periode waktunya lama. Dari grafik tersebut sekilas kita dapat melihat bahwa kurva merah itu jauh lebih baik karena kasusnya lebih cepat usai. Namun sadar nggak sih kalau sebenarnya jumlah orang yang sakit ini sama guys, yang membedakan adalah garis ini. Garis kapasitas fasilitas kesehatan yang mencakup rumah sakit, alat medis, dokter maupun perawat. Nah, ini yang menyebabkan kurva merah jauh lebih berbahaya karena kurva tersebut melampaui garis. Jadi, banyak orang yang tidak dapat tertangani dengan baik mengingat minimnya kemampuan kapasitas kesehatan. Ini yang menyebabkan lebih banyak angka kematian kurva merah daripada kurva biru. Maka dari itu, kita harus melandaikan kurva merah. Hal ini yang disebut flatten the curve. Penyebaran ini termasuk penyebaran eksponensial, yang mana linear itu menggunakan garis lurus Y sama dengan 10X dengan pertambahan konstan. Misal hari pertama pertambahannya 2, hari kedua pertambahannya 4, dan hari ketiga pertambahannya 6. Begitu seterusnya. Sedangkan penyebaran eksponensial awal mula dari 1 virus menjadi 2 virus, jadi 4 virus, jadi 16 virus, dan terus berkali-kali lipat. Jadi ini mendapatkan kesimpulan bahwa corona itu tidak bertambah namun berlipat ganda, yang mana dirumuskan jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat X, dengan X adalah harinya. Jika kita merumuskan menjadi rumus sederhana, kita dapat membuat NH sebagai jumlah per hari, R jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 ini. Nah, ini rumus yang tercipta dari 3 poin tadi. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Delta menandakan pertambahan kasus per harinya, yang menjadi pada hari pertama, rumus menjadi NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. NH plus 1, jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan NH orang positif di hari sebelumnya ditambah delta NH. Setelah kita faktorkan menjadi NH plus 1 sama dengan buka kurung 1 plus R dikali P tutup kurung NH. Hari kedua, rumus menjadi NH plus 2 sama dengan buka kurung 1 ditambah R dikali P tutup kurung pangkat 2 NH. Dan hari ke-X, rumus menjadi NH ditambah X sama dengan buka kurung 1 ditambah R dikali P tutup kurung pangkat X NH. Nah, yang terpenting adalah cara bagaimana kita mengurangi NH alias pasien positif di hari ke-X. Caranya dengan mengurangi R dan P tersebut. Caranya, untuk mengurangi R, kita hanya perlu stay at home dan social distancing. Sedangkan untuk mengurangi P, kita perlu menggunakan masker, hand sanitizer, olahraga, pola makan cukup, bahkan menjaga metabolisme tubuh kita guys. Ini adalah contoh soal dari rumus tadi. Ketika kondisi tidak social distancing, diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari adalah 50 orang, sehingga R sama dengan 50 orang. Peluang orang itu tertular adalah 1%, sedangkan P sama dengan 1%, sama dengan 0,01. Sehingga R dikali P sama dengan 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5.
pasien yang sudah ada adalah 100 orang sehingga NH sama dengan 100. Nah, ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-14 atau 2 minggu setelahnya, ketika sudah kita masukkan ke rumus tadi, mendapat hasil NH14 sama dengan 29.192 orang. Jika kita mengurangi R dan P, melakukan social distancing, angkanya akan menjadi 379 orang. Perhatikan kurva berikut. Grafik ini menunjukkan betapa pengaruhnya R dan P dalam perkembangan wabah ini. Jika R dan P berubah sedikit saja, angkanya berubah menjadi drastis. Nah, pertanyaannya, kapan pandemi ini akan berakhir? Kita dapat memprediksi kapan berakhirnya dengan mencari fungsi eksponensialnya, guys. Ada kakak-kakak dari Universitas Indonesia yang memberikan simulasi menggunakan matematika. Mereka membagi skenario ini menjadi 3 skenario. Skenario pertama, tidak adanya kebijakan signifikan yang tegas, maka kurva merah menjadi sangat tinggi. Lalu skenario kedua, kebijakan sudah ada, namun kurang tegas dan kurang strategis, membuat kurva biru turun sangat drastis. Namun itu belum cukup, maka pada skenario ketiga, diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis. Maka dari itu kurva hijau jauh lebih melandai. Hal ini juga sama dikatakan oleh Sutanto Sastrareja. Buat saya, pemerintah sudah bisa loh 100 hari membuat skenario selesai. Tapi kalau kondisi penanganannya seperti sekarang diteruskan, 10 Juni COVID-19 belum hilang. Hal ini ia terapkan pada model SIQR. S sebagai suspectable, yaitu orang sehat yang rentan terinfeksi, yang mana dipengaruhi laju kontak atau beta. Dan S berubah menjadi I atau infection jika dia sembuh disebut R atau recover, yang mana harus dikarantina total, yaitu Q, quarantine, dan alpha yaitu kemampuan berisolasi. Dan dianalisis dengan model numerik menunjukkan bahwa puncak wabah 2,5% populasi yang beresiko akan terinfeksi virus corona. Jika populasi yang beresiko sebesar 50%, akan ada 3.370.000 kasus COVID-19. Dalam model ini, kita dapat mengetahui bahwa jika kita mengecilkan beta dan memperbesar alfa, maka grafik kasus akan melandai. Namun, jikalau beta masih menginjak 2,0 dan alfa di bawah 1, maka pada 10 Juni kasus ini tidak akan ada pelandaian. Jika beta menginjak angka 0, justru membuat pertumbuhan ekonomi akan negatif. Maka kita hanya perlu 0,5 beta saja dan penaikan alfa untuk mengatasi masalah ini. Dan pada hari ini diketahui kasus di dunia mencapai angka sekian, sedangkan di Indonesia angkanya masih tinggi, yaitu 23.165 kasus. Penambahan kasus positif di Indonesia mulai melaju cepat sejak 6 April, yakni sekitar 200-300 orang per hari. Sedangkan kasus positif harian tertinggi terjadi pada Kamis 21 Mei, yakni mencapai 973 orang. Juga halnya dengan UNPAD, ilmu matematika pun punya peranan dalam menanggulangi wabah pandemi ini melalui permodelan matematika. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Profesor Dr. Budi Nurani Ruhjana. Model stokastik adalah model yang berkaitan dengan peluang. Kita memandang segala sesuatu di alam itu bersifat acak. Contohnya, virus corona begitu datang ke dunia juga acak. Tidak pernah tahu siapa yang akan ditulari, ujar Profesor Budi. Dengan menerapkan pemodelan spatio-temporal atau pengamatan acak berdasarkan lokasi dan waktu, Profesor Budi secara sederhana mencari peluang penyebaran coronavirus. Data yang diambil merupakan data yang terinfeksi di seluruh dunia dalam rentang waktu 23 Januari hingga 9 Maret 2020. Data rata-rata itu kemudian dianalisa dan dihitung menggunakan distribusi stasioner rantai Markov. Dengan keadaan bila kurang dari rata-rata diasumsikan sedikit, sedangkan di atas rata-rata diasumsikan banyak, maka diperoleh hasil awal bahwa penderita coronavirus di bawah rata-rata sebesar 53%, sedangkan penderita di atas rata-rata sebesar 47%.
Dengan begitu, matematika punya peran menanggulangi pandemik tersebut. Jadi, matematika berperan banyak dalam kasus pandemik ini. Dengan matematika, menggunakan grafik kurva maupun rumus sederhana, kita dapat memprediksi puncak kasus tertinggi, kapan puncak tersebut terjadi, waktu penurunan kasus, bahkan menemukan bagaimana caranya kita dapat memperbaiki angka kasus, yaitu seperti yang dikatakan Bapak Sutanto tadi, dengan cara menaikkan alfa dan menurunkan beta. Jadi, kalian sekarang tahu kan betapa pentingnya stay at home, social distancing, dan menjaga kesehatan kita. Jadi, tetaplah stay at home dan stay healthy ya guys, guna untuk menurunkan laju wabah penyakit. Dadah!